Perkenalkan, nama saya Marcelo Aditya Sinambela, kelas 11 IIS. Hari ini saya akan membahas tentang lembaga-lembaga ekonomi internasional dan tujuannya. Yang pertama, ASEAN. Tujuannya yang pertama menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Yang ketiga, memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara, saling memberi bantuan di bidang pendidikan, komunikasi, teknologi, dan kesehatan. Yang kedua, AFTA. Tujuan yang pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. Yang tiga, meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Yang ketiga, APEC. Tujuan yang pertama, menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Keempat, APOC. Tujuannya meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Kelima, Bank Dunia. Tujuannya membantu ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang-bidang pertanian, industri, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Keenam, MII. Tujuan pertamanya memperoleh perkembangan dan harmonis dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, antar negara anggota meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. Yang ketiga, mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. Yang ketujuh, itu tujuannya memajukan perdagangan internasional. Ke-8, ILO. Tujuannya mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja, meningkatkan perlindungan sosial, dan mengadakan berbagai dialog untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Yang 9, OPEC. Tujuannya menentang penurunan harga minyak serta mengusahakan seragamnya harga minyak di pasaran dunia. 10, IMF. Tujuan pertamanya memberi kredit kepada negara anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang. Tujuan keduanya memajukan kerjasama internasional di bidang moneter. Tujuan ketiganya mengembangkan perdagangan internasional. 11, Liga Arab. Tujuan pertamanya ekonomi dan keuangan. Tujuan keduanya perhubungan dan mencakup pekeretapian, jalan raya, hubungan udara, perkapalan, pos, dan telegraf. Tujuan ketiganya kebudayaan dan sosial. Tujuan keempatnya kebangsaan, pemberian visa dan paspor penyerah para pelanggar pidana dan soal hukum. 12, ADB. Tujuannya meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun. 13, NAFTA. Tujuan pertamanya meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Tujuan keduanya mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Tujuan ketiga, mengusahakan perlindungan bagi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan dan keserasian lingkungan hidup. Tujuan keempat, pengaturan impor dan produksi sesama anggota. 14, PTE. Tujuannya tercapainya lalu lintas bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang sering disebut sebagai
4. Kebebasan Eropa. 15. IDB. Tujuannya membantu membangun ekonomi dan sosial negara anggotanya. 16. Tujuan IDA. IDA merupakan Badan Pembangunan Internasional dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. 17. IFC. Tujuan ini memberi pinjaman kepada pengusaha swasta dengan cara membantu investasi di bidang produksi melalui bantuan modal dan manajemen. 18. SID. Tujuannya memberi jasa di bidang penanaman modal. 19. UNDP. Tujuannya memberi sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia. 20. ECOSOC. Tujuannya mempertinggi mutu kehidupan, bantuan ekonomi dan sosial, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kesehatan internasional, dan mengembangkan hak asasi manusia. 21. EKV. Tujuannya mengembangkan negara-negara Asia Timur jauh di bidang ekonomi dan sosial. 22. WTO. Tujuannya menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. WTO didirikan untuk mengatur kelancaran perdagangan dunia dan menghindari kerugian-kerugian dalam perdagangan internasional. Sekian, terima kasih.